Di cerita sebelumnya kita diceritakan bahwa saat itu Arion, sang penjelajah, sedang membaca dan meneliti apa saja kisah-kisah sejarah yang ada di buku Legacy itu. Dan apa sebenarnya Etelgard itu? Cerita itu dilanjutkan ketika Arion, sang penjelajah, sedang membaca, menelaah, dan meneliti isi kandungan buku tersebut. Pandangan Arion tertuju pada halaman pertama yang berjudul Protos, di mana diartikan sebagai awal mula dari segalanya. Setelah Arion membaca isi bacaan itu, secara tiba-tiba Arion diberikan penglihatan yang luas mengenai buku itu, di mana ia dibawa masuk ke dimensi lain untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam kisah buku tersebut. Di dalam penglihatan tersebut, Arion diperlihatkan bahwasanya dulu terdapat kerajaan Asteria, yang berarti kemegahan kerajaan itu diperlihatkan dengan sangat megah yang dilapisi oleh berlian dan emas, di mana kerajaan itu juga diperlihatkan adalah pusat daripada Etelgard. Setelah mengetahui kerajaan tersebut, Arion memutuskan untuk menghampiri dan masuk ke dalam kerajaan tersebut. Dan setelah memasuki area kerajaan diperlihatkan ada dua sosok penjaga yang tangguh. Namun anehnya ia masuk ke dalam kerajaan tersebut tidak diketahui oleh siapapun. Setelah masuk ke dalam kerajaan, Arion diperlihatkan bahwa terdapat kehidupan yang damai di kerajaan tersebut. Karena setelah ditelurusi, kerajaan Asteria itu dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana, tangguh, berani, dan murah hati yang bernama Aslan, yang berarti singa pemberani, di mana ia diperlihatkan bahwa raja tersebut memimpin kerajaan dengan penuh kedisiplinan dan kebijaksanaan, serta keadilan. Singkat cerita, di suatu saat Arion ingin memasuki istana di mana tempat istirahat sang raja. Kemudian setelah masuk ke dalam istana, Arion lagi-lagi diperlihatkan oleh pemandangan mengejutkan, di mana di saat itu juga sang raja sedang melakukan rapat para pemimpin Asteria, yang mana isi rapat tersebut membahas tentang keamanan kerajaan Asteria, karena dikabarkan oleh salah satu penasihat muda raja yang bernama Orion, yang berarti pengetahuan luas, di mana Orion memberitahukan sang raja jika tak akan lama lagi ke depannya kerajaan Asteria akan diserang oleh kekuatan shadow atau kegelapan. Namun setelah mengetahui hal itu, sang raja hanya memerintahkan Orion, sang penasihat muda itu, untuk pergi menjauh serta Raja Aslan memberikan dia kunci dan buku tebal yang kosong dan tidak ada apa-apa di dalam buku tersebut, untuk dibawanya pergi jauh. Setelah disuruhnya membawa buku itu dan lalu pergi, sang raja juga memerintahkan ia agar menulis apa yang diketahui olehnya tentang Etelgard dan seluruh kisah di dalamnya di buku tersebut. Mengapa hal itu diperintahkan oleh sang raja? Dikarenakan Raja Aslan sudah mengetahui dan sangat mengetahui akan kekuatan yang dimiliki oleh shadow atau kegelapan itu, dan mustahil bagi Asteria untuk menandingi kekuatannya. Maka dari itulah sang raja memerintahkan kepada Orion, sang penasihat muda, untuk menulis seluruh kejadian, peristiwa, dan juga sejarah yang ada dalam Etelgard maupun juga kerajaan Asteria. Setelah beberapa waktu sebelum penyerangan tiba, Orion memutuskan pergi melalui gerbang belakang yang dijaga oleh satu penjaga saja. Dan lalu Orion berpamitan kepada penjaga itu, lalu pergi jauh entah kemana. Di dalam perjalanan Orion, ia merasa ada aura yang cukup kuat, yang rupanya bersumber dari kunci yang diberikan oleh sang raja. Lalu Orion mengambil kunci tersebut dan tiba-tiba Orion terhisap ke dalam lubang portal yang mengarah ke dimensi nyata, yang mana di sanalah terdapat kehidupan umat manusia. Setelah sampai ke tempat manusia, Orion bingung ada di mana dan apa yang harus dilakukan di tempat ini. Namun tak selang lama muncullah suara misterius yang didengar oleh sang penasihat itu, dan Orion pun menyadari bahwa itu suara dari Raja Aslan, dan raja tersebut memberikan pesan terakhir yang berupa perintah yang diperintahkan oleh sang raja untuk Orion. Dan penasihat itu akhirnya mengerti apa yang harus dilakukan. Dengan segenap tenaga yang masih tersisa, Orion pun mengumpulkan kayu yang nantinya digunakan untuk membangun rumah. Dan singkat cerita, setelah rumah itu jadi, Orion pun memulai penulisannya di dalam rumahnya. Kemudian cerita diperlihatkan kepada Arion, sang penjelajah, yang lagi-lagi diberikan penglihatan, yang mana di penglihatan tersebut diperlihatkan bahwasanya kerajaan Asteria sudah diserang dan kerajaan tersebut mengalami kekalahan,
dikarenakan Raja Aslan menerima serangan di bagian jantungnya yang sehingga ia gugur dalam pertempuran. Singkat cerita, Arion sang penjelajah diperlihatkan bahwasanya kerajaan Asteria sudah dikuasai oleh kegelapan atau bisa disebut kekuatan shadow. Dan sekian dari cerita kali ini, bagaimanakah kelanjutan dari petualangan dari Arion sang penjelajah? Apakah Orion sang penasihat mampu menyelesaikan tulisannya? Dan bagaimana keadaan kerajaan Asteria dan Etelgard? Tunggulah cerita selanjutnya. Jangan lupa selalu support untuk mendapatkan cerita Etelgard